Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua, teman-teman semua, dan juga panelis kita yang sudah hadir di sini, pembicara kita. Perkenalkan, nama saya Vita Andrianti, saya adalah penanggung jawab perpustakaan Goethe Institut Bandung. Saya mewakili Ibu Caroline Brendel untuk membuka dikarenakan beliau berada di acara yang lain, yaitu dance workshop. Oleh karenanya, saya akan membuka acara ini, tapi sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada tentunya para pembicara yang hadir malam ini. Ada Kang Dian, kemudian ada Kang Sutan dari AK3, kemudian ada Mas Randy dari Burgreens atau Parongpong, dan juga ada Mbak Gadis dari Parongpong. Dan juga tentunya hari ini kita akan dipandu oleh Mbak Denia sebagai moderator kita. Terima kasih telah hadir semuanya. Saya juga ingin berterima kasih kepada kolega-kolega saya yang juga membantu pelaksanaan webinar Zoom kita sore hari ini. Ya, jadi dalam rangkaian festival digital ini sebenarnya dilaksanakan sejak kemarin hari Jumat. Kami telah menyiapkan acara Sustainable Dinner ini sebenarnya untuk eksperimen kami untuk mengembangkan networking dalam ranah berkelanjutan. Kemudian ya seperti saya bilang eksperimen karena tahun depan itu kami memiliki titik berat pada tema keberlanjutan. Jadi Goethe Institute tahun depan akan banyak mengadakan acara yang berhubungan dengan tema sustainable. Dan itu banyak aspek tentunya yang bisa kita elaborasi bersama rekan-rekan Goethe Institute atau partner. Nah, oleh karenanya, ya kami hari ini sangat berterima kasih bahwa kami menemukan beberapa pembicara yang hebat-hebat dalam bidangnya masing-masing. Oke, saya harap setiap peserta sudah memiliki makan malamnya ya. Nanti mungkin sembari menyaksikan beberapa pembicara untuk menyampaikan materinya, bisa juga menyalakan videonya. Tapi mohon maaf semua smartphone-nya di mute supaya Zoom meeting kita malam ini berjalan dengan lancar. Jadi kalau ingin ada pertanyaan nanti bisa diajukan ke Mbak Denia atau lewat chat, nanti kita akan buka akses untuk berbicara seperti itu. Ya kan Seno, seperti itu untuk teknisnya. Oke. Ya, tanpa panjang lebar lagi, saya persilahkan Mbak Denia untuk memandu acara ini. Selamat menikmati acara diskusi dan juga selamat menikmati makan malamnya. Terima kasih. Ya, silakan Mbak Denia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di Digizemberfest dari acara yang diselenggarakan oleh Goethe Institut Bandung. Kenalin, nama aku Denia. Aku adalah founder dan CEO-nya Klinomik yang akan jadi jumot atau juru moderator malam ini. Dan hari ini kita akan ngobrolin tentang rantai pasokan makanan yang berkelanjutan. Nah, waktu aku diminta sama Tevita untuk ngebahas tema ini, aku senang banget karena urusan perut atau urusan makanan tuh sebenarnya kan sehari-hari banget ya. Tapi mungkin aku sendiri kadang-kadang juga masih suka nggak kebayang gitu cerita perjalanan makanan dari awal produksi sampai petani sampai ke piring di depan kita itu gimana gitu. Padahal sebenarnya ternyata kalau berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Universitas Michigan, jejak karbon makanan itu sebenarnya bisa mencapai 30% dari total jejak karbon di satu rumah tangga. Jadi sangat signifikan. Dan rantai makanan ini juga berkontribusi terhadap 26% total emisi global yang dikeluarkan oleh dunia gitu. Jadi kan lumayan signifikan banget nih, apalagi semua manusia butuh makan. Nah, untuk tema kali ini dan diskusi kali ini kita udah bergabung nih teman-teman dari komunitas yang peduli lingkungan. Teman-temanku semua nih ada Mang Dian, ada Asutan dari AK3, ada Randy dari Burgreens Bandung, dan ada Teh Gadis dari Parongpong yang akan berbagi cerita dan sudut pandangnya masing-masing tentang inisiatif-inisiatif keren banget yang mereka lakukan selama ini yang ada hubungannya juga tentang rantai pasokan makanan ini gitu. Aku mau kasih background dulu nih teman-teman panelis yang udah berkenan untuk ngisi acara hari ini.
Jadi nanti sesi pertama ada Mang Dian yang akan cerita tentang kegiatan beliau berkebun. Terus nanti ada Asutan dari peneliti AK3 atau salah satu pendukung yang farmers di Indonesia. Terus nanti ada Randy juga yang akan ngebahas tentang bisnis Burgreens. Yang Burgreens itu kalau teman-teman belum tahu adalah sebuah brand atau restoran yang berbasis vegan dan punya inisiatif yang keren banget terhadap lingkungan dari ujung ke ujung pokoknya, dan aku tuh bener-bener gak sabar dengerin ceritanya Randy. Dan ada juga Teh Gadis yang akan ngebahas juga tentang food waste-nya atau waste management dari Parongpong sebagai perusahaan yang pengelola sampah gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari beberapa narasumber ini kan sebenarnya ada benang merahnya ya, which is makanan gitu, karena kita pengen tahu benar-benar nih kayak kalau semua, karena aku ngerasa nih semua hal itu kan pasti ada dampak lingkungannya ya, dan sekarang ini alhamdulillahnya udah banyak teman-teman yang mulai peduli terhadap lingkungan dan pengen tahu lebih banyak tentang lingkungan gitu. Nah, ini sebenarnya keingintahuan ini tuh udah penting banget karena ternyata banyak banget yang bisa kita bahas di situ gitu. Banyak banget pengetahuan yang kita bisa bahas di situ. Dan aku yakin banget, dan aku sendiri juga percaya kenapa aku mau mulai Cleanomic, karena pengetahuan atau konten yang kita konsumsi itu tuh penting banget untuk kita mulai peduli nih terhadap lingkungan gitu. Nah, teman-teman makanya juga makasih banget udah bergabung malam ini, karena aku percaya konten yang kita bahas hari ini konten yang faedah, dan kalian ada di sini udah menunjukkan itikat baik kalian untuk menyimbangi konsumsi konten faedah dan konten receh sehari-hari kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini tuh semuanya bermanfaat buat teman-teman ya. Dan kalau misalnya nanti ada pertanyaan, bisa langsung chat di chat box kita untuk aku bahas sama panelisnya. Dan oke, ini alhamdulillah videonya udah mulai bisa ditayangkan. Jadi sebelum kita masuk ke obrolan segmen obrolan berikutnya, kita tonton dulu video demo masak dari Chef Max. Oke, lanjut ya. Halo semua teman-teman di Gute Institute Bandung. Nama saya Max Matias. Saya adalah co-founder dan executive chef dari Burgreens dan Green Butcher. Suatu kehormatan bisa berkolaborasi dan bisa sharing di depan Anda semua. Burgreens adalah restoran sehat yang memiliki misi membuat makanan berbasis nabati yang rasanya enak. Ya, kalau di Bandung kita ada di Jalan Cimanuk loh. Kemudian saya aktif di Green Butcher. Ya, di Green Butcher ini adalah adik kandung dari Burgreens gitu ya, yang membuat makanan berbasis nabati yang siap masak ya, yang menyediakan menu-menu dari ayam berbasis nabati dan daging berbasis nabati. Pastinya rasanya lezat ya, buatnya praktis dan cepet dan anti gagal. Banyak orang yang tertarik, wow, ayam nabati, daging nabati menarik sekali gitu. Tapi banyak juga yang bingung, itu bentuknya kayak apa ya, itu rasanya kayak apa ya, cara masaknya gimana ya, dan lain-lain. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin sharing satu kreasi masakan ya, yang memakai Green Butcher Chicken, yaitu adalah Chicken Melt Sandwich. Pastinya comfort food ini rasanya enak banget ya, buatnya cepat dan bahan-bahan yang mudah didapat, dan pastinya plant based ya. Semoga keberadaan kita itu actually bisa membuat orang-orang yang tadinya mempunyai persepsi bahwa makanan nabati itu boring dan gak enak, actually bisa menjadi sangat menyenangkan. Ini adalah video pendek, tapi semoga bisa memicu rasa ingin tahumu tentang plant based diet. See you on the other side.
So, itulah menu kita hari ini. Jadi seperti yang bisa dilihat, bahan ini tuh sebenarnya versatil banget, serbaguna, dan bisa masuk ke berbagai resep dan kreasi masakan. Ya, bisa dipakai di menu apa aja itu hanya terbatasi oleh imajinasi kita. Ya. Nah, mungkin teman-teman langsung bertanya, kenapa sih saya worth it untuk mencoba bahan ini gitu? Apa yang membedakan bahan ini dengan bahan yang saya pakai, misalnya seperti ayam yang biasa? Ayam beneran ada kolesterol. Ya. Ayam kita, Green Butcher, itu berbahan dasar kedelai sehingga bebas kolesterol. Ayam sekarang juga banyak yang dalam proses pembesarannya itu menggunakan antibiotik dan juga hormon pertumbuhan. Sekali lagi, kita bebas dari senyawa tersebut. Ya. Terus banyak juga ayam yang tidak ditreat dengan baik, dengan higienitas yang juga meragukan, dan juga dengan ruang gerak yang sangat terbatas sehingga menaikkan resiko untuk menjadi carrier virus zoonosis gitu di kemudian hari. Nah, sekali lagi kita berbahan dasar kedelai dan sebenarnya prosesnya sudah menggunakan pemasakan sehingga dari sisi food safety itu jauh lebih aman. Dan yang terakhir berhubungan dengan isu pemanasan global. Ternyata pola makan berbasis hewani yang tinggi itu tidak baik untuk lingkungan. Menurut data dari World in Data, ya, hampir 80% lahan di bumi itu dipakai untuk membesarkan hewan ternak. 80%. Dan tetapi kalau kita melihat dari sisi kalori manusia, mereka hanya memberikan sebanyak 20%. Jadi sebetulnya cara ini sangat tidak efektif, ya. Apalagi kalau kita melihat bahwa di kemudian hari populasi itu akan bertambah banyak. Tapi apakah mudah untuk menyadarkan seseorang tentang isu lingkungan? Perjalanan saya membuat Bergreens membuktikan bahwa ternyata itu sama sekali tidak mudah. But what if we can just create meat from plants? Dan ternyata kita bisa. Ya, jadi tanpa harus kita berceramah, ya, menjelaskan tentang hubungan antara isu pemanasan global dan protein hewani, actually orang dengan adanya opsi berubah dengan sendirinya. Semoga setelah presentasi ini Anda jadi termotivasi, pertama untuk mengurangi protein hewani, kedua memperbanyak sumber-sumber nabati, dan yang ketiga mencoba produk Green Butcher di dapur Anda. So, stay healthy, stay curious, and keep it plant-based. Itu dia demo singkat dari Chef Max. Aku sendiri udah pernah nyobain makanan Green Butcher Foods, itu asli enak banget. Apalagi ayamnya tadi tuh green chicks itu baru aja kemarin aku pesen dan itu tuh asli enak banget dan rekomendasi banget buat teman-teman untuk cobain. Nah, kita langsung masuk ke segmen berikutnya ya. Jadi karena waktunya ini singkat, nanti teman-teman langsung bisa ikutin diskusinya bareng sama pertama-tama ada Mang Dian, ada Asutan, habis itu ada Randy, habis itu Gadis. Ya, habis ini kalau ada pertanyaan bisa langsung chat di kolom chat untuk kita bahas setelah diskusi dari para panelis ini selesai dipresentasikan oleh mereka masing-masing. Silakan Mang Dian. Baik, nama saya Dian Nurdiana, tempat tinggal di Jalan Terusan Cibogo Atas nomor 5. RT 4 RW 4 Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Kesibukan saat ini saya berkebun dan urban farming juga di atas rumah serta mengelola sampah organik dan anorganik. Saya sudah memulai kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan dan kedaulatan dengan lingkungan ini dan berkebun ini sejak tahun 2013. Bagi saya ini adalah penting sekali karena ini menyangkut dengan kedaulatan pangan, bukan hanya ketahanan pangan. Saat ini saya melakukan kegiatan urban farming ini di wilayah Jalan Terusan Setraria serta di Jalan Terusan Cibogo Atas. Bagi saya kegiatan ini penting dikarenakan saya ingin memberdayakan orang-orang di daerah saya yang sering disebut tiis leungeun ya. Tiis leungeun itu menurut versi bahasa Sunda, dalam arti bahasa Sunda itu
orang yang terampil dalam menanam dan apapun yang ditanam pasti akan tumbuh dengan baik. Namun orang-orang tiis leungeun ini selalu dianggap sepele oleh masyarakat. Apain sih kayak begitu? Apa sih untungnya gitu? Nah, maupun oleh kadang-kadang ada beberapa pihak-pihak tertentu juga yang menekan orang-orang itu. Di waktu yang akan datang saya akan memulai beberapa kegiatan antara lain sedekah benih untuk menunjang kegiatan berurban farming, apapun namanya itu, untuk mencoba menanam sayuran dan buah-buahan sehat, berkolaborasi dengan seniman Vincent Rumaloni, dan juga kegiatan edukasi pengelolaan sampah organik dan anorganik di sekitar lingkungan rumah saya. Demikian sedikit, mangga saya kembalikan lagi. Oke, Mang Dian, makasih. Mungkin Kang Sultan boleh lanjut, Kang? Ya, terima kasih Mbak Denia, juga tadi Mang Dian, dan juga Goethe Institute sudah memberi kesempatan kepada saya untuk hadir di sini cerita-cerita nih tentang pertanian gitu ya. Kebetulan memang saya di AK3 adalah salah satu pengelola gitu, yang namanya dulu kita punya program Ayo Jadi Petani Muda. Memang secara program baru closing, tapi sebenarnya secara misi ini adalah satu misi besar AK3 yang untuk mendorong bagaimana pertanian ini bisa berkelanjutan gitu. Yang salah satunya adalah memperhatikan tentang bagaimana petani ini beregenerasi, bagaimana mereka tetap bisa terus berlanjut. Nah, saya sebenarnya tukang cerita, waktu 5 menit ini agak gimana gitu, tapi saya usahakan sepadat mungkin untuk bercerita, dan saya akan coba bantu. Ini ada bantuan lah dari slideshow ya. Ini saya share dulu. Kelihatan nggak teman-teman? Slideshow-nya kelihatan nggak? Kelihatan, oke. Saya coba dulu. Nah, saya mau sharing tentang apa yang kami pelajari selama melaksanakan program Ayo Jadi Petani Muda, dan juga sebenarnya hal-hal yang kami pelajari selama kurang lebih berapa belas tahun melakukan penelitian tentang pertanian ini. Nah, di AK3 memang adalah lembaga yang concern dalam isu agraria ya, keberlanjutan agraria gitu. Sejak dulu berdiri, sejak tahun 91. Gimana pedesaan, agraria, dan kemudian berkembang menjadi keberlanjutan agraria, itu salah satunya adalah tentang orang-orang yang mengisinya. Terus kemudian lahan yang tempat bertani itu sendiri, dan kemudian keterampilannya, dan kemudian pasarnya. Ini yang kita kembangkan. Nah, saya di sini mau mengangkat sama tadi seperti Mang Dian, keisengan gitu. Kalau yang saya ceritakan ini tentang bagaimana kita melihat orang muda, pertanian, dan kesempatan kerja. Saya langsung aja. Ini mungkin apa ya? Kita setiap hari mungkin melihat berita-berita gitu kan. Mungkin ada yang suka beritanya K-pop gitu kan, atau ada yang suka berita tentang yang lain gitu. Berita politik atau berita teknologi. Nah, tapi kalau kita menyisir, memilih berita yang tentang pertanian, kurang dan lebih kita akan melihat sangat banyak sekali masalah-masalah yang berkaitan dengan pertanian yang kita temukan dalam berita. Mulai dari 75 tahun merdeka itu petani masih memprihatinkan gitu. Kemudian ini terancam tentang krisis pangan, pertanian, siapa yang akan jadi petani gitu. Terus tentang pupuk lah gitu. Pupuk ini nggak ada nih, gimana nih gitu. Terus harganya nggak jelas, nggak stabil. Terus juga lahannya nggak tersedia gitu. Dan ketika pada saat itu, katanya ketika masa pandemi ini pangan menjadi salah satu industri yang memang, atau usaha yang bertahan. Nah, sebab itu ini menjadi pikiran bagi pemerintah. Ayo ini bertani lagi gitu, orang muda atau siapapun silakan bertani lagi. Nih, sampai Pak Jokowi juga meminta untuk menjadi petani. Ada yang namanya itu istilahnya petani milenial. Tapi sebenarnya di antara kontradiksi persoalan mendasar dalam dunia pertanian itu dengan bagaimana pertanian itu di masa depan, ada jembatan yang harus dibangun untuk tidak kita itu
mengatakan, wah iya gitu, pertanyaan ini bagus nih gitu, kita harus lanjutkan. Tapi sebenarnya ketika ngomong melanjutkan pertanian di Indonesia, apa saja sih yang benar-benar akan harus kita perhatikan, apa aja persyarat-persyaratnya, infrastruktur yang tersedia, sistem yang dibangun. Nah, untuk sini saya mau cerita. Dan yang saya ceritakan, ini sebenarnya lebih kepada pengalaman-pengalaman AK3 tentang apa yang diteliti. Dan saya mencoba menyajikannya dalam bentuk simpel aja, komik. Komik ini saya bikin dari hasil pembelajaran program. Nah, ini salah satu ceritanya adalah tentang akses lahan. Ini adalah masalah pertama yang AK3 lihat. Bahwa sebenarnya tadi ada itu ya, orang muda nggak mau bertani atau apa. Pada masa sekarang ini sebenarnya banyak yang bertani. Banyak yang ingin mencoba untuk bertani, tapi lahan adalah salah satu variabel penting, sumber daya penting untuk melanjutkan pertanian itu sendiri. Memang jika kita bicara tentang bertani di perkotaan, itu bisa menggunakan lahan apa saja, lahan sempit, atau bahkan di pedesaan pun disebutkan adanya namanya pertanian perkarangan. Cuman secara signifikan, yang namanya bertani masih membutuhkan lahan yang cukup signifikan juga luasnya. Nah, sebab itu kita melihat apa saja sih yang sebenarnya menjadi tantangan orang untuk bertani. Nah, tanah adalah salah satu masalah yang sangat krusial. Di sini kita melihat tanah itu tuh seringkali kayak gimana ya? Pemerintah mengatakan, ayo pertanian didorong, tapi tanah-tanah yang produktif untuk bertani dialihfungsikan gitu, untuk pabrik, dialihfungsikan untuk real estate gitu, atau hal-hal lainnya. Nah, ini nggak sejalan ya dengan apa yang dikatakan. Nah, tapi memang kalau kita bicara besar, reforma agraria namanya, bagaimana menjamin ketahanan atau kedaulatan pangan kita dengan meyakinkan tanah itu tersedia secara berkelanjutan. Itu memang sangat besar, tidak di sini. Tapi kami meneliti ada beberapa potensi yang bisa didorong. Salah satunya itu namanya tanah kas desa. Di sini itu tanah kas desa adanya di beberapa, hampir sebagian besar desa di Jawa, dan memang di luar Jawa namanya beda-beda. Itu tanah yang dimiliki oleh desa, yang sebenarnya berpotensi untuk dijadikan tempat bagi orang-orang untuk masuk ke dalam pertanian, terutama orang muda di sini. Karena orang muda untuk mau bertani itu, selain mereka merasa pertanian itu berat gitu ya, kalau harus bayar juga untuk tanah agak repot gitu. Nah, kalau mereka dikasih kesempatan untuk akses tanah ini, tanah kas desa, kalau di desa-desa Jawa, setidaknya mereka bisa belajar dari situ. Mereka bisa mengambil kesempatan untuk akses tanah ini untuk merasakan bagaimana menjadi petani dan memulai untuk belajar. Nah, di sini satu hal yang saya sampaikan dalam membincangkan keberlanjutan pertanian, salah satu yang harus kita pertimbangkan adalah akses lahan, dan ada banyak cara untuk mengakses lahan bagi petani, tapi salah satunya ini adalah yang kami dorong. Dan ini juga sebenarnya cukup relevan di perkotaan, ada tanah-tanah kosong, tanah-tanah idle di perkotaan yang ditinggalkan oleh pemiliknya, absente, orang-orang kaya yang tidak menggunakan lahannya, atau tanah-tanah dimiliki oleh pemerintah, sebenarnya bisa digunakan untuk pertanian jika itu dilakukan sebagai kebijakan yang berkelanjutan. Kemudian tadi masuk ke pertanian berkelanjutan sendiri, ini sebenarnya saya cuma merefleksikan bagaimana pertanian di Indonesia ini berkembang setelah pasca revolusi pertanian. Kita melihat revolusi hijau itu adalah sebenarnya lebih kepada bagaimana industri kapitalisme menggunakan pertanian sebagai basisnya gitu, untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Semua input pertanian, baik itu pupuk, bibit, apapun gitu, sampai ke outputnya, ke pasar dan yang lainnya, perlengkapan alat pertaniannya, semuanya hanya sekedar untuk menghasilkan keuntungan. Nah, di sini terutama yang kami perhatikan adalah yang berinteraksi langsung dengan lahan. Pupuk kimia yang tidak bertanggung jawab itu sebenarnya sudah banyak merusak lahan-lahan kita, membuat lahan-lahan subur kita menjadi tidak produktif lagi gitu. Memaksa orang-orang menilai lahannya tidak produktif dan berpindah untuk bekerja, meninggalkan lahannya agar bisa dijadikan real estate gitu, atau tidak menghasilkan atau apa gitu. Padahal sebenarnya kerangka berpikirnya yang tidak benar, karena mereka menggunakan satu proses yang memaksa lahan untuk berproduksi lebih berat, sehingga mengeluarkan apa yang disebut dengan kesuburannya gitu, menghilangkan kesuburannya. Nah, di sini apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita, mereka bertani dengan menyelaraskan diri dengan alam,
mereka membuat pertanian itu sejalan dengan keberlangsungan alam, itu adalah hal yang perlu kita tinjau kembali dan kita hidupkan kembali. Dalam hal ini, kita mendorong ketika pertanian ini harus menjadi perhatian untuk berlanjut, sistem pertaniannya atau cara melakukan pertaniannya harus juga yang berlanjut. Dalam hal ini adalah menggunakan bahan-bahan yang bisa menjaga keberlangsungan. Pupuk organik, bibit yang berkelanjutan, racun yang berasal dari ini juga. Nah, ini salah satu yang harus diperhatikan. Kemudian, ini terkait dengan keberlanjutan pertanian juga. Pasar adalah salah satu yang kemudian membuat orang-orang berpikir, saya mau bertani atau nggak bertani. Tersedianya pasar adalah variabel yang sangat menentukan. Nah, di sini kita melihat tadi seperti di berita, pasar itu seringkali tidak jelas untuk membuat produk-produk pertanian kita bernilai setara atau ya layak bagi para petani itu sendiri. Dengan upaya yang mereka lakukan, dengan mereka harus mengakses lahan, mereka harus membeli pupuk segala macamnya, mereka harus mengeluarkan keringat tiap hari. Itu tuh nilai yang dikeluarkan dalam bertani itu karena seringkali tidak setara dengan apa yang kemudian mereka dapatkan ketika produknya di pasar. Nah, dalam hal ini orang-orang muda yang sekarang banyak terjun dalam usaha-usaha pertanian berbasis IT, dalam arti menyediakan marketplace dan yang lain, ini menjadi salah satu harapan kita. Ya, pemerintah mengatakan petani milenial itu identik dengan akses terhadap teknologi informasi, akses terhadap internet, akses terhadap pasar yang lebih luas. Ini sebenarnya sangat relevan, sehingga ini perlu didorong. Gitu. Keterlibatan orang muda, terutama dalam membuat pasar yang bisa mengakses, kita bicaranya bisa jadi pasar yang lebih luas dalam skala sangat ya publik sekali, atau pasar yang sangat khusus. Misalnya kayak Burgreens gitu, punya pasar khusus untuk produk-produk yang mengutamakan pangan yang berkelanjutan. Itu disebutnya ada niche market gitu. Orang-orang yang memang terkumpul dalam satu ide yang sama, teman-teman kita di 1000 kebun memiliki niche market untuk membangun gaya hidup sehat dengan makan organik. Ada juga niche market memang khusus untuk yang kayak pengen makan daging tapi dari sayur gitu, kayak Burgreens. Ini perlu dikembangkan, ini dorong kita terhadap orang-orang muda untuk lebih aktif. Gitu. Kemudian terakhir, ini generasi penerus. Ketika tadi kita melihat berita-berita itu, bahwa orang muda Indonesia ini nggak mau lagi bertani. Gitu. Sebenarnya apa yang kita temukan dari lapangan adalah, sebenarnya banyak yang mau bertani. Tapi tadi, prasyarat-prasyarat tadi, berkaitan dengan ada nggak lahan yang bisa mereka gunakan. Bagaimana mereka melihat pertanian itu bisa berkelanjutan ke depan. Karena orang muda kita masa sekarang cukup kritis gitu untuk keberlanjutan gitu kan. Dan kemudian bagaimana pasar yang menarik bagi mereka, yang adil bagi mereka dan juga bagi konsumennya. Ini perlu kita pikirkan ke depan gitu. Ini yang bahwa penerus itu tuh ada, tinggal bagaimana dia dikelola gitu. Dan lebih dari semua itu gitu kan, bahwa kita tidak bisa melupakan bahwa yang namanya pangan yang berasal dari alam itu, bukan pangan yang diproduksi di pabrik ya, yang dari alam itu masih menjadi sumber daya pokok bagi kita untuk keberlanjutan kita. Nah, sejarah mencatat bahwa sudah ratusan mungkin atau ribuan peradaban tumbuh dan berkembang sejalan dengan bagaimana mereka mengelola pangan dengan baik, mengoptimalkan energi dari pangan dengan baik. Tapi banyak juga yang menunjukkan keruntuhan peradaban akibat mereka lalai dalam mengelola pangannya. Mereka terjadi namanya itu involusi. Kalau dalam antropologi itu menyebutnya involusi pertanian, menyusut. Yang ditakutkan oleh masa depan oleh kita itu adalah bagaimana petani itu lambat laun menghilang, lahannya lambat laun menghilang, sehingga tidak tersedia lagi. Sehingga itu situ adalah jurang di mana kita akan menuju kepunahan. Nah, di masa depan pangan ini akan masih tetap relevan. Ini adalah hal yang menjadi tetap concern umat manusia. Nah, tapi memang bagaimana itu berlanjut tetap harus mempertimbangkan lahan untuk bertani itu sendiri, bagaimana pola bertani yang berkelanjutan dan menjaga keseimbangan alam dan tersedianya pasar yang adil dan proses regenerasi yang terencana. Saya kira ini yang dapat saya sharing untuk pengantar singkat ini. Bisa harapannya untuk memicu kita diskusi nanti yang lebih asyik ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi, teman-teman kami dari AK3 menyediakan banyak sekali bahan-bahan untuk berbagi dan belajar tentang bagaimana pertanian.
entah itu pertanian di pedesaan atau pertanian di perkotaan. Di sini ada linknya, ada di sisi diseminasi LBS atau QR code ini. Teman-teman bisa silakan nanti akses sumber-sumbernya dari itu. Itu aja. Terima kasih. Kembali ke Mbak Denia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kang Sultan. Menarik banget diskusinya dan aku juga sendiri ngerasain banget ya soal lahan yang semakin sempit karena kebetulan aku dari Banjaran kan, kampungnya di dekat Soreang situ, selatannya Bandung. Aku hampir setahun nggak pulang ke Banjaran gara-gara pandemi ini. Tapi kemarin baru aja aku balik dari Banjaran, ternyata tuh yang tadinya sawah sekarang udah bangunan semua, Kang. Jadi lahan sawahnya udah semakin sedikit banget dan itu ternyata bener makin lama bisa jadi tuh lahan sawah di Banjaran sendiri tuh juga udah jadi makin banyak, makin berkurang lah istilahnya. Jadi emang harus bener-bener diperhatikan banget ya isu ini gitu. Lanjutnya ada Randy dari Bergreens Bandung. Silakan Ren. Halo, thank you Denia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih banyak Gute. Tadi sharingnya Mang Dian sama Kang Sultan juga terus tambahan dari Denia sebetulnya cocok banget untuk memulai apa yang mau saya share. Izinkan saya share screen ya. Ya. Sekali lagi, saya Randy Aditya Wahid, saya co-owner dari Bergreens Bandung, founder dari Parompong Recycle and Waste Management, perusahaan pengolah sampah yang tidak menghasilkan sampah ke TPA, dan juga CEO dari Row House Indonesia, perusahaan microhouse yang memproduksi produk properti atau perumahan dengan menggunakan bahan daur ulang. Nah, kalau teman-teman menyadari, saya punya benang merah dari semua bisnis saya. 4 tahun lalu waktu saya pulang ke Indonesia, saya punya satu mimpi, saya pengen kasih anak saya desa mandiri lestari, dan untuk melakukan itu ternyata banyak banget masalah yang saya hadapi, dan karena saya entrepreneur, satu-satunya cara yang saya tahu untuk menyelesaikan masalah adalah dengan membuat bisnis. Jadi ini salah satu bisnis saya adalah owner Bergreens Bandung bersama dengan istri saya, Talita Sofia, dan juga partner kami, Helga dan Max tadi yang share di awal. Betul, yang tadi Kang Sultan bilang sebetulnya salah satu masalah yang dihadapi petani adalah siapa yang mau beli. Karena itu saya support Bergreens karena kita berusaha hanya membeli fair trade ke petani organik dan lokal. Jadi bisnis ini People Planet Profit, saya percaya dengan melakukan Bergreens Bandung sebetulnya saya mungkin pelan-pelan bisa menyelesaikan masalah di bidang people untuk memberikan fair trade ke para produsen, para orang-orang yang memproduksi makanan untuk kita, bukan hanya para petani tapi juga yang masak di central kitchen, yang masak di outlet. Kita harus bisa bikin bisnis yang membuat mereka sejahtera. Lalu saya juga percaya seperti tadi di share sama Max, banyak banget problem ketika kita melulu makan daging. Jadi dengan kita mengurangi makan daging dan bisa plant based, diharapkan kita juga bisa low carbon. Jadi saya udah nggak terlalu panjang lagi cerita kenapa plant based. Dan yang terakhir sebetulnya saya yakin banget di Bandung yang bisa dibilang belum ada restoran yang 100% plant based. Waktu kami buka tahun lalu, saya ngerasa kayaknya ini peluang bisnis yang bagus. Dan alhamdulillah, despite of pandemic, dalam 6 bulan terakhir kami selalu bisa kejar target sales 90%-an, jadi it's a very good business juga. Oke. Mohon maaf kalau saya ngomongnya kecepatannya, karena saya sering banget diundang ke acara yang 5 menit, 7 menit kayak gini. Ya, kita tuh bisa dibilang leading organic plant-based eatery and catering. Kalau teman-teman, terutama di Jakarta, cek plant-based restoran ya Bergreens. Saat ini, karena pandemik, jumlah outlet kami lumayan berkurang, tapi kami masih ada di Menteng, PP, Dharma Wangsa, Campville, Neo Soho, Tim, Oakwood, Mall of Indonesia, BSD, Bekasi, Bintaro, dan di Jalan Cimandung nomor 6. Jadi kapan-kapan kalau ada waktu, silakan mampir. Saya biasanya Selasa pagi selalu ada di sana dan bisa ketemuan sama saya kalau bikin appointment. Saya mau cerita hari ini sebetulnya apa sih yang paling penting buat orang pada umumnya. Terutama di sini konteksnya urban people. Sebenarnya orang-orang yang saya kenal di Bandung itu pengennya hidup yang produktif dan sehat, nggak sakit. Terus punya lebih banyak energi, punya stress management yang lebih baik, ingin lebih sehat,
lebih bugar, terus ingin punya mood yang bagus, punya quality time sama keluarganya, dan punya simpanan. Jadi kalau kita lihat di sini ini benar-benar apa ya, kebutuhan, bukan kebutuhan, tapi keinginan buat orang-orang yang sudah mungkin lelah dengan sehari-harinya sibuk di kota tadinya. Tapi sejak ada pandemik, saya yakin 7 hal ini di seluruh dunia semua lagi ngerasain ya. Kita ternyata gampang banget terpengaruh sama ketidakpastian pandemik, kita khawatir sama badan kita, imun kita bagus nggak sih? Gimana kalau kita terpapar virus yang sedang mewabah ini? Kita ternyata jadi sadar bahwa kita harus punya kualitas dengan keluarga, dan ternyata kita harus penting banget punya saving. Nah, apa yang Bergreens bisa share? Gimana kalau ternyata dari jawaban itu semua, dari masalah itu semua jawabannya adalah clean eating. Jadi clean eating itu apa sih? Sesederhana gini, 80% kita makan hal yang sehat dan bagus dan kita tahu sumbernya dari mana. Dan 20% ya mangga lah, kadang-kadang kita masih makan hal-hal yang mungkin kita suka banget, dan kalau makan gitu kita juga sebenarnya jadi seneng, kita pengen banget walaupun kita tahu itu nggak sehat-sehat amat, nggak apa-apa. Yang pertama itu sebenarnya whole foods. Jadi clean eating itu dimulai dari memakan makanan yang bentuknya utuh dari tanaman. Jadi teman-teman udah bisa lihat nih, awalnya udah kayak, oh ternyata banyak banget ya sekitar kita yang whole foods. Terus apa? Nah, buat saya pribadi, karena saya lactose intoleran, saya nggak bisa minum produk dairy nih. Jadi buat saya, Bergreens Bandung juga jadi solusi nih untuk ngasih pilihan kita mengkonsumsi produk-produk yang tidak dairy. Yang tentu saja kurangi daging. Tadi Max sudah cerita ya, kan, untuk kurangi daging. Nah ini yang kadang-kadang orang suka nggak sadar. Indonesia itu termasuk negara yang kurang banget konsumsi fibernya, dan itu bisa ngaruh kemana-mana, ke pencernaan, ke ketahanan imunitas juga sebetulnya, dan bisa in the long run di jangka waktu yang panjang jadi masalah yang sulit untuk kita obati kalau udah kejadian. Jadi salah satu cara clean eating yang paling mudah adalah memperbanyak buah dan sayuran. Nah ini yang saya baru tahu sejak saya di Bergreens sebetulnya. Jadi kita tuh harus banyak banget makan legumes ini, dan ini adalah sebenarnya kacang-kacangan yang bentuknya polong yang bisa kita bagi dua. Jadi segala macam kacang lah, kacang Arab, kacang hijau, kacang kedelai gitu. Ternyata itu tuh bagus banget buat kita. Nah, saya singkat aja tentang clean eating karena sebenarnya misi saya malam ini saya mau cerita nih, clean eating dengan semua kebaikannya, ternyata ini yang paling penting, no processed food. Buat saya ini yang malam ini saya mau share dan mungkin bisa jadi bahan diskusi kita nanti, karena dari sumber yang tadi saya bikin, itu sebenarnya kita harus sebisa mungkin makan karbohidrat kompleks. Ganti roti manis, kentang goreng, mie, ke beras coklat, merah, ubi, ini sesuatu yang bisa kita beli dari petani. Kita konsumsi buah setiap hari, sekali lagi bisa dari petani. Konsumsi sayuran berwarna cerah dan hijau daun secara rutin, targetkan untuk konsumsi 30 jenis bahan nabati setiap minggunya. Lagi-lagi kita mendorong untuk mendukung petani. Kurangi makanan instan. Yang tadi Kang Sultan bilang, sebenarnya pangan yang datangnya dari alam, bukan dari pabrik. Hindari produk susu dan turunannya sebisa mungkin. Dan cari nih substitutnya apa, alternatifnya apa dari protein hewan. Banyak banget kok. Dengan kita kurangin telur, ayam, daging merah, sebenarnya kita bisa nyoba untuk lebih banyak konsumsi tempe, tahu, kacang polong, oncom, macam-macam kacang dan biji-bijian yang sebetulnya lagi-lagi diproduksi secara lokal dan bisa banget organik di sekitar kita. Tapi saya mau bahas yang tadi itu. Benar nggak sih clean eating itu bisa jadi membawa dunia yang lebih bersih juga? Kalau saya percaya, kenapa? Karena 60%, nanti akan lebih detail dibahas oleh Teh Gadis setelah saya, tapi saya mau bilang bahwa 60% sampah itu sebenarnya sampah organik. Dan sebenarnya dengan punya kebiasaan mengkompos, itu tuh luar biasa bisa menolong kita banget. 31% itu sebenarnya food supply itu berakhir di TPA. Sedih banget ya, dan Indonesia jangan lupa negara pembuang makanan nomor 2 terbesar di dunia setelah Arab.
Terus 60% itu sebetulnya bisa dikompos, yang tadi saya bilang organik sebetulnya. Terus dengan kita mengkompos, kita jadi nggak tergantung sama chemical fertilizer, ada di komiknya Kang Sultan barusan. Terus kita bisa membuat tanahnya jadi lebih baik. Lagi-lagi tadi terbahas di komik yang barusan. Sama ini sih yang saya suka banget. Kalau kita mengkompos, kita jadinya jadi mikir kompos kita mau dikemanain ya. Salah satu caranya adalah kita bercocok tanam yang akhirnya memproduksi mungkin sebagian dari kebutuhan pangan kita secara mandiri. Dan akhirnya mendukung orang-orang untuk lebih menghargai kerja keras petani. Karena kalau kita nggak nyoba, kita tuh take it for granted. Kita kayak, setiap hari juga ada di supermarket kok, tinggal buka kulkas, bahkan kalau buat sebagian orang, karena yang belanja ke pasarnya aja bukan mereka. Tapi kalau mereka ngerasain bercocok tanam, mungkin mereka akan menghargai. Dan dari rasa menghargai itu nanti kita akan bisa naikin, karena saya bisnismen, naikin harga loh. Jadi bisa menghargai bahwa petani lokal organik itu memang nggak boleh dianggap sepele. Kita harus beli dengan harga yang sangat layak karena sulit. Dan kompos itu sangat tidak cocok dengan daging-dagingan sebetulnya. Nih, apa aja sih yang kita pakai buat kompos? 3 bagian coklat, 1 bagian hijau, sederhananya gitu. Mungkin Kang Sultan, Mang Dian, Teh Dinia, Teh Gadis juga udah tahu tentang hal ini. Tapi yang nggak boleh masuk itu dari produk, tulang, kotoran hewan, terus plastik apalagi ya, itu mah udah pasti nggak masuk. Jadi untuk menutup malam ini, saya mau presentasi saya malam ini, saya mau ngasih pertanyaan simpel banget. Mana nih yang lebih gampang dikompos? Tadi kan udah tahu kebaikan kompos, tadi udah tahu tentang kebaikan makan bersih, clean eating, udah tahu tentang kebaikan plant-based. Ini yang lebih gampang dikompos, atau ini? Begitu aja akan membuat kita jadi sadar bahwa iya ya, ternyata clean eating itu bisa loh jadi awal titik mula kita untuk ngasih dunia yang lebih baik buat generasi kita selanjutnya, dan nanti anak saya beneran bisa nih tinggal di Desa Mandiri Lestari kalau makin banyak orang yang melakukan hal ini. Saya Randy Aditya Wahid dari Bergens Bandung, terima kasih banyak. Saya lanjutkan ke presentasinya Teh Gadis setelah ini. Nuhun. Oke, keren banget Randy. Apalagi sebenarnya semua yang ditayangkan tadi sama Randy itu tuh udah logis banget ya. Jadi kayak logis semua, kesimpulannya logis. Jadi tinggal kitanya aja nih yang ngerjain nih Ren. Apalagi sekarang makanan vegan atau plant-based itu tuh juga udah lebih mudah diakses. Nggak perlu susah-susah dan rasanya juga enak ya. Nah, mungkin selanjutnya boleh diundang Teh Gadis untuk bahas pembahasan terakhir kita malam ini dari Parongpong. Silakan Teh. Halo, selamat malam semuanya. Sebelumnya karena ini sustainable dinner, saya pengen minta teman-teman nyalain videonya dong buat ngeliatin dinnernya. Karena saya sendiri punya dinner dari Bergreens. Teh Denia dari rumah ya? Karena Teh Denia di Jakarta. Sebenarnya udah berusaha dikirim ke Teh Denia, punten. Nggak apa-apa. Terima kasih sudah keterima juga. Nah, Mang Dian juga dari Bergreens. Nah, teman-teman kalau misalnya ada yang mau nyalain video lagi, silahkan, karena sesungguhnya sepi rasanya kalau misalnya nggak sambil ngelihat muka, halo Bu Nuraini. Halo semuanya, wah udah mulai banyak. Nah, itu juga ada yang nunjukin makan malamnya. Bu Oki, halo Bu Oki. Biar kita kerasa sambil makan malam bareng. Nah, sambil teman-teman makan malam, saya mau nyeritain terakhir. Tadi Mang Dian udah nyeritain tentang gimana usahanya Mang Dian buat melakukan kedaulatan pangan untuk dirinya sendiri dan teman-temannya. Tadi juga dari AK3 udah ngasih tahu background secara antropologis, dari kacamata antropologis, kenapa pangan harus jadi fokus utama kita. Dan tadi juga Kang Randy udah ngasih tahu alasan-alasan kenapa kita lebih baik untuk milih makanan yang whole food, nggak cuma buat badan kita, tapi juga buat sesama dan buat lingkungan. Nah, saya sebagai penutup mau ngasih tahu tentang akhir dari rantai makanan ini, yang adalah sampah makanan kita. Saya mau mulai share screen ya.
Nah, oke teman-teman udah bisa lihat ya? Halo, selamat malam. Saya memperkenalkan diri lagi, saya Gadis dari Parompong, yang sesungguhnya adalah partnernya Kang Randy. Tadi Kang Randy juga udah cerita sedikit tentang sampah makanan berbentuk kompos yang seharusnya bisa kita jadikan kompos. Saya mau cerita tentang sampah makanan yang lain. Pertama, saya pengen kita semua sepakat dulu apa definisi sampah. Waste is every human's activity that use resources but creates no value. Sampah adalah segala sesuatu yang memakai sumber daya kita, tapi nggak menghasilkan apapun. Kayak sampah makanan kan sebenarnya itu pakai bahan sumber daya yang kita punya. Tapi kalau misalnya kita buang begitu saja, akhirnya nggak akan jadi nilai apapun kan. Nah itu tuh yang kita sebut sampah. Makanya saya pengen kita semua sepakat dulu tentang definisi sampah ini, supaya kita tahu bahwa apa yang kita hasilkan bisa kok nggak jadi sampah kalau misalnya kita manfaatin. Nah, kita kan hidup di negara yang suka bilang dan suka ngajarin anak kecil bilang, nanti nasinya nangis loh kalau nggak habis makanannya kan. Nah, tapi tadi juga Kang Randy udah nyeritain tentang fakta bahwa Indonesia sebenarnya mendapat peringkat kedua sebagai pembuang sampah makanan tertinggi di dunia. Yang padahal kita ngajarin anak-anak kita buat ngabisin nasinya, kalau nggak nasinya nangis. Fakta lainnya adalah sampah makanan di Indonesia jumlahnya sampai 13 juta ton per tahun. Ini fakta dari FAO. Fakta lainnya adalah sebagian besar sampah di TPA adalah sampah makanan kita. Jadi sampah-sampah makanan yang nggak kita habiskan malam ini akan berakhir di TPA, dan nantinya kalau misalnya buat orang-orang Bandung udah tahu ya tahun 2005 ada kejadian Lewi Gajah. Nah, ini saya paparkan beberapa fakta tentang Lewi Gajah. Mohon maaf harus ngeliatin ini pas lagi makan malam, tapi mau mengingatkan bahwa kejadian ini pun terjadi karena gas metana yang meluap karena sampah-sampah makanan kita. Nah, fakta lainnya lagi adalah makanan yang kita buang sehari-hari ini berpeluang memberi makan 28 juta penduduk miskin di Indonesia. Yang bayangkan betapa banyaknya orang yang bisa makan enak, yang bisa makan kenyang, kalau kita nggak buang-buang makanan. Dan fakta lainnya lagi adalah Indonesia menghabiskan 2,7 triliun per bulan dari impor sampah untuk makan ternak. Jadi bahkan selain untuk makan manusia, sampah makanan kita lebih berguna kalau misalnya jadi makanan ternak. Sedangkan selama ini sampah makanan kita jadi makanan ternak pun enggak gitu. Nah, fakta-fakta ini sebenarnya saya pengen mengingatkan lagi ke teman-teman supaya tahu urgensinya kenapa kita harus memperhatikan sekali, nggak cuma dari makanan apa yang kita pilih, tapi apa yang kita lakukan setelah kita makan. Nah, tadi Kang Randy juga udah ngeliatin ya, apa aja yang kita pilih sebagai makan malam kita berpengaruh sama sampah makanan yang kita hasilkan di kemudian hari. Ini saya mau ngasih lihat nih, makanan kita sebenarnya nggak cuma terdiri dari wortel dan umbi-umbian aja, tapi kan buat kita beli roti di supermarket ada plastiknya kan, kita beli ciki gitu pasti ada plastiknya kan, bahkan kita beli jeruk pun biasanya dibungkus lagi plastik. Nah, yang saya mau mengingatkan adalah sampah makanan yang saya sebut dari tadi itu nggak cuma sampah makanan yang bentuknya organik yang bisa dikompos, tapi banyak juga sampah makanan kita adalah datang dari packaging. Apalagi buat teman-teman yang sering delivery, kayak sekarang juga sebenarnya, hari ini kan saya di delivery makanan, dan saya akhirnya jadinya punya tanggung jawab untuk memanfaatkan sampah dari delivery makanan ini kan. Nah, ini juga yang pengen saya ingatkan bahwa tanggung jawab kita nggak berhenti di saat kita ngabisin makanan juga, tapi kita juga harus ingat sampah yang lain-lainnya. Nah, ini adalah harga yang kita bayar untuk kemudahan kita untuk jualan makanan online, kemudahan kita untuk dapat makanan jam 12 malam karena bisa di-delivery. Nah, ini adalah sampah-sampah yang ada di lautan. Saya nggak akan nyebutin satu-satu, tapi saya akan nyebutin beberapa sampah yang datang dari sisa makanan kita. Plastik bottle yang seperti kita tahu banyak sekali terjadi di iklan-iklan, suka disebut banget tentang plastik bottle adalah salah satu sampah terbanyak di lautan. Terus ada plastik beverage holder, ada tin can, ada kaleng yang biasa kita dapat dari minuman. Terus ada wax karton yang biasanya dipakai untuk jadi packaging minuman, entah itu susu, entah itu jus gitu. Terus habis itu ada bahkan apple core.
sisa apel yang nggak kemakan sama kita. Banyak banget sampah dari apa yang kita makan berakhir di tempat yang nggak seharusnya. Nah, tapi kan pertanyaan besarnya adalah setelah kita tahu fakta-fakta tersebut, apa dong yang kita bisa lakukan? Apalagi sekarang kita lagi makan malam, apa dong yang kita bisa lakukan untuk membuat fakta-fakta itu akhirnya jadi fakta-fakta yang baik, nggak jadi fakta-fakta yang menyeramkan lagi. Nah, ini saya mau cerita sedikit tentang Parompong. Kalau misalnya di Parompong, kami memilah sampah, besarnya, kategori besarnya adalah 3 hal ini. Organik, sampah-sampah organik selain kita kompos, kita juga kasih makan ke larva-larva supaya bisa jadi pakan ternak. Recyclable, kita punya koperasi sampah Parompong yang menerima 42 jenis sampah recyclable supaya kita bisa memastikan sampah-sampah yang masih bisa didaur ulang, terdaur ulang oleh tempatnya yang layak. Dan residual kita punya hydrothermal machine. Nah, tapi kan ini yang kami lakukan di Parompong, di tempat pengolahan sampah. Pertanyaannya lagi adalah, apa yang bisa kita lakukan di rumah? Nah, pertama tadi Kang Randy udah cerita tentang kurangin makan daging supaya bisa mudah mengkompos. Teman-teman kalau misalnya udah mulai mengkompos di rumah, pasti ngerti juga, males banget akhirnya kalau misalnya kita harus bertanggung jawab ngekompos tulang, misalnya tulang bekas steak gitu, atau tulang bekas ayam, karena itu paling susah dikompos. Kita kalau misalnya udah mulai mengkompos di rumah, akhirnya tahu harus mengurangin makan daging karena memudahkan kita di kemudian hari. Nah, tapi selain itu adalah yang mau saya ingatkan, sebenarnya saat kita dapat delivery makanan kayak gini, ini juga nggak berakhir di residual semua. Residual adalah sampah yang nggak bisa didaur ulang dan nggak bisa dikompos. Ini saya kasih skema sedikit ya. Kayak ini, tadi saya dapat dari Burgerins adalah boba. Jadi kalau misalnya boba kan kita pesen pasti dapat plastiknya kan. Nah, tapi untungnya plastik boba dari Burgerins itu kita bisa cuci dan kita pakai ulang di rumah. Setidaknya bisa kita pakai ulang di rumah. Tapi kalau misalnya akhirnya terlalu banyak yang kita punya di rumah, sampah plastik kayak begini masih bisa kita daur ulang. Jadi kita harus bisa pastikan bahwa kalau misalnya kita dapat sampah plastik, kita bisa daur ulang ke tempat yang layak. Nah, kalau misalnya kita mesen pizza, saya paling suka pakai contoh pizza karena biasanya pizza paling seragam packagingnya. Packagingnya pasti dari karton warna coklat. Jarang banget yang kartonnya warna putih kayak gini kan. Nah, kalau misalnya pizza, cara paling mudah untuk bisa memastikan itu nggak berakhir di TPA adalah, 1, pindahin pizzanya ke piring. Itu cara paling mudah sesungguhnya untuk memastikan bahwa packagingnya nggak berakhir di TPA. Setelah itu, kita pastikan bahwa packaging pizzanya nggak kena sambal, nggak kena saus tomat, yang akhirnya kita bisa lipat dengan rapih dan lagi-lagi kita recycle, kita daur ulang. Nah, kalau misalnya sampah-sampah yang kecil, misal packaging buat roti, itu tuh paling nggak bisa didaur ulang sesungguhnya. Tidak mudah didaur ulang. Saya nggak bilang nggak bisa, tapi paling tidak mudah didaur ulang. Makanya salah satu caranya adalah mungkin bisa dibikin eco-brick. Teman-teman, saya akan rekomendasikan buat googling semua cara-cara yang saya rekomendasikan di sini, kayak recycling, eco-brick gitu. Saya sangat rekomendasikan karena akhirnya kita bisa memastikan nih sampah yang kita hasilkan, packaging yang kita pakai belum jadi sampah, itu nggak jadi sampah akhirnya. Akhirnya sampah yang berakhir di residual itu sangat sedikit dan kita bisa memastikan bahwa kita sudah melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan di rumah untuk ngurangin sampah di TPA. Sampai akhirnya, ini saya sama Kang Randy waktu itu dapat foto ini dari teman-teman di Kota Tanpa Sampah di Surabaya, sampai akhirnya mungkin nanti anak-anak kita, kalau misalnya ngelihat tong sampah yang biasa kita lihat di mana-mana, bingung, ini tong sampah buat apa ya? Orang biasanya saya pasti milah-milah, orang biasanya saya nggak pernah buang sampah begitu aja. Ya mungkin nanti, suatu saat nanti kita di rumah bahkan bisa jadi tong sampah kita cuma tong sampah kecil yang sisa residualnya cuma sedikit. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Selamat melanjutkan makan malamnya. Dan semoga setelah pembicaraan dari 4 orang ini, termasuk saya, teman-teman bisa memilih yang lebih baik. Terima kasih.
Terima kasih semua panelis hari ini. Keren-keren banget diskusinya dan pembahasannya. Ini sekali lagi aku mau ngingetin teman-teman boleh tolong dibuka kameranya biar kita bisa langsung masuk ke segmen berikutnya untuk obrolan bareng-bareng. Kan ceritanya nih, ini ceritanya kan harusnya nih kita ada di satu tempat terus kita makan rame-rame ya. Cuman kan karena nggak bisa ketemu, jadi kita ketemunya lewat Zoom kayak gini. Jadi teman-teman yang berpartisipasi mungkin kameranya bisa dinyalain, dan kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung komen di Q&A atau bisa langsung unmute aja mungkin kalau misalnya mau nanya lebih lanjut. Sambil aku nunggu ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin aku boleh nanya dulu ya. Mungkin pertanyaan pertama ke Mang Dian. Ini Kang, kan Kang cerita soal berkebun ya, kegiatan berkebun nih tadi. Nah, aku sendiri tuh juga setahun ini lagi berusaha memulai untuk berkebun, terutama karena berhubung lebih sering di rumah, jadi kayak mulai banyak nih kegiatan berkebun di rumah. Nah, kalau dari Mang Dian sendiri yang udah punya banyak pengalaman berkebun, ini buat orang-orang yang mau mulai belajar berkebun, kira-kira mulainya dari mana nih, Kang? Tips anti gagalnya apa nih, Kang? Baik. Ketika kita mau mulai berkebun, yang pasti tadi disebutkan oleh Kang Rahmat, ketiga ya lahan ya. Tapi karena memang saya sendiri mencoba untuk memanfaatkan lahan yang ada di perkotaan, terutama di lingkungan pemukiman padat penduduk, saya mencoba menggunakan lahan seadanya. Pertama kali saya berkebun, saya mencoba lahan di atas dak kantor kelurahan, menjadikan itu satu kebun dengan memanfaatkan lahan itu dan memanfaatkan juga media tanam yang dipakai dari kebetulan banyak juga sampah-sampah yang bisa dipakai media tanam ya. Selain pupuk juga bisa dipakai polybag seperti bekas minyak goreng ataupun botol ataupun kompan bekas, itu tergantung juga. Nah, tipsnya tadi untuk tipsnya menanam itu ya pertama yakin dulu deh bahwa memang semua orang pasti bisa gitu. Hanya tergantung kemauan juga gitu kan. Karena saya juga sedikit merubah pola pikir masyarakat mau menanam itu. Jadi tidak hanya membeli gitu, tapi menanam pun bisa dengan lokasi dan kondisi yang ada. Apapun bisa ditanam gitu. Asal kita ada kemauan untuk menanam. Kunci pertamanya itu. Keduanya ya terutama ya media tanam termasuk pot, polybag yang tadi, terus tanah. Nah, terus tanaman apa juga yang mau ditanam gitu. Misalkan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga ya bisa menanam sekedar menanam sayur-sayuran ataupun buah-buahan memakai media pot bisa. Itu paling awal tips untuk menanam dari saya. Oke, siap Kang. Pokoknya yang penting niat dan yakin bisa dulu ya Kang ya. Betul. Dan sekarang juga udah banyak juga nih akun-akun dari mulai akun Instagram, YouTube, sampai TikTok tuh yang ngebahas tentang gardening dan bercocok tanam tuh juga banyak banget loh teman-teman. Jadi itu bisa banget dilihat dan di-follow semua akun-akun itu. Karena udah banyak juga nih teman-teman di luar sana yang suka nge-sharing perjalanan mereka bercocok tanam gitu di sosial media. Nah, mungkin lanjut nih ke Kang Sutan. Kang tadi kan sempat cerita nih tentang anak muda yang sebenarnya banyak nih anak muda yang mau belajar bertani kan. Cuman emang kadang kendalanya adalah ke soal kepemilikan lahan atau ketersediaan lahan. Tapi tadi sempat di-mention juga nih bahwa sebenarnya tuh ada yang disebut tanah kemakmuran atau tanah kas desa. Nah, mungkin kalau ada teman-teman di luar sana yang lagi dengerin ini, terus mereka pengen
cari tahu informasi lebih lanjut tentang keberadaan tanah ini atau tanah di desanya misalnya, itu tuh kira-kira cari taunya di mana dan ketemu sama siapa gitu, Kang. Jadi buat teman-teman yang udah keidean nih, oke deh pengen coba. Nah itu bisa kemana nih, Kang? Boleh dikasih tahu nggak? Ya, terima kasih. Ya sebelum ke tanah kemakmuran terkait dengan akses tanah tadi juga memang benar seperti yang kata Mang Dian, pertanian bisa di mana saja, itu memang benar. Bahkan sekarang juga pertanian bawah tanah cukup banyak gitu ya. Tapi tadi saya menjadikan catatannya bahwa sampai saat sekarang yang signifikan tetap lahan terbuka gitu kan yang dalam skala luas. Tapi bukan tidak menutup kemungkinan pertanian di perkotaan juga menjadi salah satu lumbung pangan perkotaan. Ini isu yang kita dorong waktu kemarin terjadinya kelangkaan pangan di perkotaan akibat pandemi di awal-awal, adanya akomodasi yang terganggu gitu, transportasi dan lain-lain dari pedesaan yang waktu itu lagi panen dengan perkotaan, jadi ada kelangkaan. Nah tapi memang juga ini ada semacam mafia-mafia juga lah. Tapi yang kita ingatkan pada waktu itu adalah ternyata yang kecil, yang lahan seadanya, yang cuma di halaman, yang cuma di dinding, itu adalah salah satu jaminan yang bisa membuat kita setidaknya bisa dekat dengan pangan yang kita butuhkan. Artinya ini signifikan. Sebab itu juga kita dorong apapun lahan yang bisa digunakan baik di kota maupun di desa itu bisa digunakan. Nah, balik ke tadi yang tentang tanah kemakmuran itu, kita memang melakukan studi cukup luas di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Ini berkaitan dengan pola pengelolaan tanah yang diwariskan oleh pemerintah Indonesia sejak dari zaman Belanda. Ini namanya itu, kalau dalam Undang-Undang Desa, disebut dengan tanah kas desa, yang berisi ada di situ tuh ada tanah kemakmuran, ada tanah bengkok, ada tanah lain-lainnya, fasum gitu ya. Itu keseluruhannya adalah milik desa-desa yang didasarkan dari asal-usulnya sejak dulu, yang sebelum Indonesia ada, atau mungkin setelah Indonesia ada mereka baru terbentuk, tapi mereka ini rata-rata mendapatkan tanah itu tuh biasanya sih dari hak kelola yang diberikan Sultan zaman dulu atau kerajaan-kerajaan zaman dulu, kemudian berpindah ke Belanda. Belanda memberikan hak guna pakainya itu adalah sebagai biaya operasional dari pemerintahan desa, karena nggak ada gaji zaman itu gitu kan, dan biaya lainnya. Nah, ketika zaman sekarang gaji pemerintahan desa itu sudah ada, banyak lah ya, gaji pokoknya, gaji apanya gitu ya. Tapi tanah kemakmuran ini masih tersedia, belum diganggu-ganggu karena masih seperti yang lama. Nah kita melihat pola penggunaan tanah kemakmuran itu biasanya seperti ini. Di desa Jawa, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, tanah kemakmuran ini biasanya disewakan kepada masyarakat untuk mendapatkan PADES, untuk mendapatkan ya pemasukan bagi desa untuk operasional. Kalau tanah bengkok itu gunanya untuk gaji kepala desa dan perangkatnya. Nah, karena sekarang juga ada anggaran dana desa, ada dana desa untuk biaya operasional itu, sebenarnya ketergantungan terhadap biaya yang didatangkan dari tanah kas desa itu mulai menurun. Nah, ketika itu terjadi, signifikannya tanah ini disewakan sebenarnya sudah menurun. Dan kita melihat kalau ini misalnya dialokasikan untuk memberikan kesempatan pada orang muda untuk bisa belajar bertani, sebenarnya bisa memberikan impact positif pada pemerintahan desa. Pengaruhnya itu pertama memberikan ruang belajar yang bisa kemudian berimplikasi kepada kesempatan kerja, karena dia bisa membuka lahan di mana gitu. Yang kedua itu sebenarnya membuat orang muda bisa lebih aktif berinteraksi dengan pemerintah desa, yang ini sebenarnya dibutuhkan di masa sekarang. Nggak tergantung lagi di pekerjaan-pekerjaan yang proyek-proyek, tapi ada sebenarnya skema yang digunakan dengan penggunaan tanah kas desa ini. Orang muda tuh kayak dihargai, jadi keberadaannya diakui, diberi kesempatan, dan kemudian bisa berimplikasi positif terhadap partisipasi mereka dalam pembangunan yang sangat bermanfaat bagi desa. Nah, bagaimana kita bisa menemukan tanah kemakmuran ini? Anggaplah setengah dari desa-desa di Jawa memilikinya, atau kurang dari setengah lah ya, memiliki tanah kemakmuran itu.
Tapi di mana saja, desa mana saja, memang itu bergantung kepada kondisi lokal, dan itu memang teman-teman muda harus berkomunikasi dengan pemerintah desanya untuk menanyakan apakah tanah kas desanya memiliki tanah kas desa, dan ada yang digunakan untuk tanah kemakmuran yang untuk disewakan kepada masyarakat agar bisa untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Nah, terkait dengan bagaimana orang muda bisa mengaksesnya, yang kita lakukan, yang kita dorong adalah tadi, sebenarnya sampai saat sekarang masih jarang yang mau mengalokasikan khusus untuk orang muda. Yang kita temukan itu tuh baru di beberapa, kayak misalnya di Kulon Progo, itu ada desa Banjar Arum namanya, itu desanya sudah mau mengalokasikan melalui Karang Taruna. Dan juga di Kebumen, kita menemukan juga ada juga kayak gitu. Dan kita di Kebumen ini, idenya menyebar dan cukup menjadi perhatian, isu sangat penting karena Kebumen ini akan membangun dirinya menjadi agrobisnis, pokoknya kabupatennya berbasis dengan usaha pertanian, dan mereka membutuhkan orang muda untuk terlibat, dan salah satu yang mereka bisa pakai itu adalah melibatkan orang muda dengan tanah kas desa. Dan ini kita sedang mendorong di situ tuh adanya pegangan dari pemerintah dalam bentuk peraturan bupati. Jadi kita sedang advokasi peraturan bupati untuk mendorong alokasi tanah kas desa untuk orang muda. Nah, tapi di daerah-daerah lain, meskipun belum ada kebijakannya, sebenarnya secara prinsip itu dapat didorong. Orang muda bisa masuk ke tanah kas desa dengan pertama adanya hak atau biasanya alokasi dari desa untuk Karang Taruna. Jadi Karang Taruna itu di desa-desa biasanya mendapatkan jatah tanah kas desa. Biasanya 50 tumbak gitu, seluas 700 meter atau lebih dari itu tergantung dengan luasan tanahnya. Itu sebenarnya bisa digunakan untuk belajar karena yang sekarang terjadi, Karang Taruna hanya mengambil duit sewanya aja. Misalnya 750 tumbak itu dalam setahun bisa menghasilkan sewa 2 juta. Mereka mengambil duitnya aja. Padahal tanah itu diberikan agar bisa dikelola buat menghasilkan produksi yang lebih banyak. Karena jika dia dikelola bisa menghasilkan sampai 5 juta sebenarnya dengan hasil panennya gitu. Tapi karena mereka nggak mau bekerja, ya udah ambilnya yang sewanya aja. Nah, ini sebenarnya yang perlu disampaikan ke teman-teman jika ingin mengakses tanah kas desa, salah satunya adalah melalui jatah yang diberikan untuk Karang Taruna. Bisa dikomunikasikan dengan Karang Tarunanya sebagai bentuk unit usaha. Dan yang kedua adalah melakukan advokasi atau pendekatan kelompok-kelompok muda ini yang mau berusaha untuk berbincang dengan pemerintah desa mengenai yang tadi. Sebenarnya orang muda perlu dikasih kesempatan. Nah, meskipun di Karang Taruna ini ada atau bisa dipakai, bagus sekali. Tapi jika misalnya tidak bisa dipakai, kita perlu membuka saluran lain gitu, mekanisme lain yang bisa dilakukan. Ini adalah bentuk keberpihakan desa untuk memberikan kesempatan pada orang muda. Kita coba di beberapa tempat di Kebumen, dan memang salah satunya yang menjadi indikator penting agar ini bisa terwujud adalah pemahaman kepala desa tentang visi keberlanjutan, tentang visi bagaimana orang muda ini menjadi komponen penting dalam berkaitan dengan terkait apapun pembangunan desanya, kepertaniannya, pemerintahan, dan lain-lain. Sehingga kesempatan bagi orang muda ini adalah investasi. Itu yang disampaikan. Itu kira-kira. Ya, terima kasih. Wah, lengkap banget nih Mas Sultan. Jadi kalau misalnya aku bisa summarize sedikit, intinya nomor 1 coba komunikasi dengan kepala desa setempat ya, awalnya untuk cari informasi lebih lanjut mengenai penggunaan tanah ini. Terus kemudian juga gunakan jatah Karang Taruna karena harusnya ada. Dan ini aku juga tadi sempat lihat di chat ada yang mention bahwa di Kota Bandung ada Sein Farm di Ujung Berung yang dibangun untuk edukasi urban farming di masyarakat. Jadi bisa dikunjungi juga. Makasih banget teman-teman dan Kang Sultan udah jawabannya udah komprehensif banget menurut aku. Semoga bermanfaat. Nah, aku lanjut lagi nih ke Randy. Menurut aku Bergreens itu adalah suatu social enterprise yang wholesome banget ya Ren, dan sangat-sangat inspiratif gitu. Dan bisa tolong diceritain nggak sih inisiatif lingkungan apa aja sih yang dilakukan oleh Bergreens untuk mendukung rantai pasokan makanan yang berkelanjutan nih. Jadi siapa tahu teman-teman di sini ada yang punya mimpi bikin restoran one day atau bekerja di restoran atau punya usaha restoran, mungkin bisa jadi benchmark nih Ren, dan bisa sharing inspirasinya buat dilakukan juga sama teman-teman yang lain. Baik, pertama sih tentang komitmen kita sendiri terhadap plant based ya. Jadi mulai dari situ aja sebetulnya memudahkan banget untuk kita bisa dukung
ya industri produsen bahan pangan lokal ya, karena kalau ngomongin sayur, ngomongin buah, ngomongin kacang-kacangan, hampir semua yang kita pakai ya bisa kita dapatkan di Bandung. Makanya juga ketika Burgerins Bandung start, hampir semua sayur organik yang kita pakai ya kita pakainya dari Bandung. Terus hal lain yang kami lakukan juga sebetulnya adalah yang tadi sempat diangkat sama Teh Gadis sih, bahwa urusan ketahanan pangan tuh sebenarnya bukan cuma tentang si makanannya sendiri, tapi keseluruhan industri ya. Jadi kalau misalnya kita masih menganggap normal istilahnya geprek-geprekan yang 12.500 dapat es teh manis, sebetulnya kita harus bertanya-tanya sih, seperti apa sistem belinya ke ternak ayam, terus bagaimana kondisi mereka dalam bukan hanya memproses tapi membesarkan ternaknya juga, dan itu menurut saya bom waktu sih, tinggal nunggu waktu aja tiba-tiba akan ada masalah yang besar sekali yang mungkin nggak sanggup kita selesaikan hanya gara-gara kita ngejar mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sedikit-sedikitnya itu tadi. Dan memang masalah ini tuh kalau tadi saya dengar yang di-share sama Kang Sutan kompleks banget ya, maksudnya yang terjadi di hulu itu luar biasa sih. Jadi kami sebagai pihak yang dihilir berusaha menjaga terus ngupdate terus pengetahuan kami tentang supplier, terus memastikan kita selalu punya menu-menu yang makin lama makin baik secara People Planet Profit juga bahan-bahannya. Dan menurut saya yang membuat Burgerins itu jadi bisa deliver tuh karena memang sistem di kami pun kompleks banget sih. Jadi waktu pertama kali buka outlet di Bandung itu saya nginput kayak 4.000 komponen buat menunya ke ISB, dan saya nggak kebayang ada restoran lain yang melakukan itu sih. Jadi hampir semua produk yang kami jual itu kita buat sendiri gitu. Nggak ada yang kita beli dari shelf. Jadi ya dari situ aja sebetulnya udah ngasih lihat betapa seriusnya kita dalam berusaha walk the talk. Terus juga di Burgerins Bandung itu sampah organik tuh kita kumpulkan, terus itu juga menantang banget karena harus dilakukan setiap hari ya, karena di beberapa outlet restoran nggak semuanya bisa nampung sampah organik buat besoknya atau baru diambil minggu depan tuh nggak semua bisa, apalagi kalau kita se-strict Burgerins yang kerjasama dengan pihak ketiga untuk pest control, itu udah pasti nggak bisa karena di kontraknya aja udah ada setiap hari harus dibersihkan. Dan itu jadi menantang karena yang kami lakukan akhirnya setiap malam kami ambil, terus seminggu sekali kita bawa ke tempat kita ngompos di Parompong, dan perjuangan nggak ngerjain kayak gitu ya, perjuangan banget sih, nggak gampang, dan sampai hari ini kita belum gembar-gembor tentang itu sebagai story dan lain-lain, karena buat kami ya itu operasional aja sih, memang harus dilakukan aja, bukan untuk marketing dan lain-lain. Dan tapi mungkin di tahun depan kita akan mulai buka cerita tentang itu, karena tujuannya bukan untuk bukan untuk marketing, tapi lebih ngasih inspirasi sih, kita aja bisa loh dengan segala keterbatasan di tempat kami sekarang, tapi sebetulnya bisa tuh membuat tidak ke TPA sama sekali. Jadi ya saya happy banget untuk bilang bahwa Burgerins Bandung tuh nggak ngasilin sampah ke TPA karena semuanya diolah oleh Parompong, dan harapannya sih hal-hal kecil lain ya di luar ketahanan pangan ini yang kita kerjakan, kayak kita delivery pakai Westbike Messenger, kita pakai sepeda. Jadi kalau teman-teman tadi saya harus ngecek apakah semuanya kekirim pakai sepeda atau enggak ya, karena saya pengennya tadinya seperti itu. Tapi mungkin kalau yang rumahnya jauh banget terus jam 3 mungkin nyampainya jam 8 kali ya, mungkin akhirnya tadi ada yang pakai motor mungkin dikirimnya. Terus kita benar tadi yang Teh Gadis bilang bahwa tentang packaging itu sebetulnya pertarungan antara menjaga kualitas
makanannya jangan sampai rusak, karena kalau rusak kan dia jadi food waste ya, dengan packaging sebetulnya, terutama packaging plastik. Jadi kami juga mengakui banyak hal yang belum sempurna, tapi ya di 7 tahun perjalanan Bergreens dan 1 tahun perjalanan Bergreens Bandung ini banyak hal yang kami pelajari juga sih. Jadi saya hadir di sini sebetulnya bukan hanya mau bilang bahwa oh kita punya best practice, sebenarnya enggak sih, justru pengen dapat masukan terus kira-kira apa yang bisa kita improve dari Bergreens Bandung, dan masih yakin bahwa plant based itu beneran bisa bikin kita bertahan secara ketahanan pangan sih, bukan hanya di Indonesia tapi planet ini sebetulnya. Karena kalau se-Indonesia ini vegan semua, tapi di luar itu semuanya masih overconsume, ya mungkin sama-sama aja sih, karena yang dilakukan di belahan dunia sana efeknya pasti nyampe ke kita somehow. Itu sih yang pengen saya share. Oke, Randy, dari penjelasan singkat Randy aja tuh sebenarnya banyak banget ya teman-teman poin-poin yang bisa diambil. Jadi dari mulai komitmennya, terus penggunaan sayur organik yang lokal, ethical and fair trade, inovasi, waste management, zero waste to landfill, sampai edukasi konsumen melalui social media, itu adalah satu dari sekian banyak yang dilakukan Bergreens sebenarnya sebagai bisnis. Dan menurut aku itu adalah contoh bisnis yang lestari banget ya, bisnis yang ngejar cuan secara lestari. Nah itu tuh klinomik banget, dan aku benar-benar senang banget bisa ngedukung Bergreens sama teman-teman di Parongpong juga, dan teman-teman dari Akati dan Mang Dian juga nih. Nah mungkin pertanyaan lanjut untuk Teh Gadis, ini sebenarnya udah ada yang nanya juga nih di kolom chat, cuman aku bisa rangkum sedikit ya. Jadi mungkin pertanyaannya, kalau misalnya di rumah setidak-tidaknya tuh sampah yang harus dipilah tuh apa aja sih Teh? Dan ini juga ada satu pertanyaan, kalau misalnya limbah kayak dari minyak goreng gitu, tuh kira-kira ada tipsnya nggak nih dikemanain gitu? Silakan Teh. Kalau misalnya tadi aku udah ada Teh Arfiana Sela juga yang ngasih tahu bahwa dia ngasih minyak jelantahnya ke Bank Sampah Bersinar. Nah itu juga yang akan kami rekomendasikan sih, karena teman kami, partner kami itu Bank Sampah Bersinar, mereka nerima minyak jelantah. Jadi kalau misalnya teman-teman ngumpulin minyak jelantah bisa disetor ke Bank Sampah Bersinar. Nah kalau misalnya di rumahku sendiri, kami tuh ngebagi sebenarnya simple, cuma jadi 3 aja. Satu yang compostable, kita langsung masukin komposter. Jadinya 4 deh. Satu tuh yang compostable langsung masuk komposter. Yang plastik yang masih bisa didaur ulang, berarti plastik-plastik kerasan, plastik botol, PET, itu ada satu bagnya sendiri. Terus habis itu sampah yang kertas dan karton, saya bilang kertas dan karton. Terus satu lagi baru yang residu. Residu tuh yang udah sangat tidak terselamatkan, misal kayak tadi bekas batagor gitu, bekas batagor kan plastiknya udah kena minyak-minyak, nah itu udah nggak bisa, jadi itu masuk residu. Nah saya juga sekarang saya tuh tinggal sama suami saya, sengaja tuh kita pakai tong sampah residualnya tuh tong yang paling kecil, karena biar ngingetin kita bahwa kayak oh iya kita emang nggak boleh naruh sampah residu tuh banyak-banyak gitu, jadi sebisa mungkin kita tuh pisahin dulu. Nah, buat sampah kertas pun sebenarnya saya biasanya kalau misalnya udah di satu tempat banyak banget kertasnya, saya pisahin lagi. Jadi satu yang sampah arsip, satu lagi sampah duplex dan karton. Karena itu nanti kalau misalnya di bank sampah, setornya jadi 2 kategori yang berbeda. Kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya omongin kalau misalnya tentang pemilahan sampah. Tapi satu hal lagi yang mau saya bilang sih, kalau misalnya mau milah sampah di rumah, do it with fun. Jadi kalau misalnya ngerasanya susah gitu, coba cari apa yang bisa bikin gampang gitu. Kalau misalnya kerasanya kayak, aduh ribet banget gitu, kayak cari cara apa yang bisa bikin ini jadi nggak ribet gitu. Itu pasti teman-teman sendiri yang tahu gimana caranya. Oke, Teh Gadis, ini ada satu pertanyaan lagi nih. Tapi ini mungkin untuk Mang Dian. Mang Dian katanya juga suka ngumpulin sampah lemak di tempat tinggalnya. Iyakah? Bener nggak nih, Mang Dian? Ya, kebetulan saya juga bergerak bersama komunitas masyarakat ya. Namanya komunitas Mas Hagi, masyarakat bersinergi. Jadi
saya bergerak di bidang lingkungan juga, pengelolaan sampah dan kalau istilah sekarang sih Kota Bandung ada buruan sae. Nah, di komunitas ini kita buka bank sampah juga skala RW, tingkat RW. Nah, ada teman saya dari komunitas juga yang memang dia kreatif membuat pot bunga dari limbah kain, macam-macam kain dipakai, dan sisa benang-benang yang limbah juga. Nah, betul, bukan dikumpulin, nanti akan jadi satu gerakan masyarakat juga yang notabene punya limbah itu akan kita tampung juga, dan selama ini tapi masih sifatnya sedekah. Betul-betul komunitas ini sudah bisa membuat satu bisnis, memasarkan hasil potnya, itu baru nanti kita juga akan komunitas ini akan menjadikan sampah limbah kain ini dari masyarakat ini akan kita hargai dengan uang, dengan rupiah itu. Betul itu ya. Oke, Kang, makasih. Ini mungkin karena waktunya juga udah habis, tadi aku udah dapat kode nih maksimal jam 7.30, mungkin aku bisa sum up sedikit nih diskusi yang seru banget malam ini. Jadi kalau misalnya aku bisa rangkum nih dari pembahasan para narasumber kita malam ini, bahwa isu ketahanan pangan itu adalah isu yang kompleks ya, dari hulu sampai ke hilir, dan ini semua tuh sebenarnya butuh resources dan butuh dukungan dan usaha gotong royong sama teman-teman semua. I mean, we cannot do this ourselves, we cannot do this alone. Ini harus didukung oleh semua teman-teman, nggak cuma 1-2 orang doang gitu, karena semua orang harus terlibat, dan dari mulai teman-teman yang bekerja di sektor tersebut, terus jadi pelaku usahanya, dan termasuk juga teman-teman yang berprofesi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan green jobs ya, atau yang bekerja di pelaku usaha yang punya prinsip people, planet, profit tadi yang tadi sempat di-mention sama Randy gitu. Jadi dan terakhir adalah sebenarnya prinsip ekonomi itu ujung-ujungnya adalah supply dan demand kan. Jadi semakin banyak demand-nya, supply-nya semakin banyak gitu. Nah, demand itu siapa? Demand itu tuh kita semua. Kita adalah konsumen, kita lah yang akan menentukan demand terhadap supply dari pelaku-pelaku usaha ini, pelaku-pelaku usaha yang punya misi berkepedulian lingkungan, yang peduli tentang fair trade, peduli tentang apa yang terjadi di hulu, peduli terhadap petaninya gitu. Dan itu setidak-tidaknya hal yang bisa kita lakukan kan, dengan mendukung dan mensupport para pelaku usaha yang peduli terhadap lingkungan ini. Dan kita sebagai konsumen itu juga harus rela membayar harga yang fair. Itu sih sebenarnya juga yang harus penting ya teman-teman, karena semakin harga murah itu tuh mungkin harus banyak dipertanyakan gitu, karena kalau harga murah itu berarti ada yang dikorbankan kan, pasti either yang dikorbankan itu adalah kualitasnya atau moralnya misalnya. Jadi kayak selalu cari tahu barang-barang apa yang kalian konsumsi itu sendiri gitu. Nah, mumpung nih ini kan paling 12 ya teman-teman. Jadi kayak untuk kalian bisa membeli harga yang fair itu, kalian juga harus jadi konsumen yang bijak gitu. Jadi kayak harus banget milih barang-barang yang kalian beli, dan nggak sembarangan beli barang demi karena diskon gitu misalnya. Jadi kayak kalau yang nggak perlu ya mungkin nggak perlu dibeli gitu. Tapi ketika kalian beli, belilah dari pelaku usaha yang peduli terhadap lingkungan gitu. Kayak teman-teman yang ada di sini misalnya. Jadi mungkin itu pesan dari aku. Tambahan terakhir adalah mohon follow akun-akun teman-teman di sini semua, termasuk Klinomik juga, karena kita banyak banget ngebahas isu terhadap lingkungan, ekonomi lestari, hidup lestari, karena buat aku sebenarnya upaya untuk mulai peduli itu mulainya dari konten, mulainya mungkin dari Instagram atau TikTok gitu, karena konten itu adalah hal yang kita konsumsi tiap hari kan ya teman-teman. Jadi kita harus imbangkan konsumsi receh dan konsumsi faedah gitu. Jadi karena kalau kita nggak tahu, kita nggak akan peduli. Kalau kita nggak peduli, kita nggak akan berubah. Dan it all starts with konten yang kita konsumsi.
Dan itu semua balik lagi ke pilihan kita sehari-hari gitu. Jadi mudah-mudahan acara kita hari ini dan diskusi hari ini berfaedah buat teman-teman dan kalian bisa punya keinginan ingin tahu lebih banyak untuk mencari tahu informasi, karena terus belajar itu adalah kunci. Dan terima kasih banget udah bergabung malam ini di Goethe Institute Bandung. Thank you teman-teman, sampai ketemu di lain kesempatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ya, terima kasih. Semoga semuanya tetap sehat, tetap hidup lestari. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.